Lu pas di kuburan pernah ketemu setan? Nggak ada kuburan setan. Kalau dia ketemu setan tuh bohong itu. Masa? Bohong. Masa? Setan yang ngaca aja dia. Setan kalau ketemu, wah jangan. Setelah bertahun-tahun ketemu lagi nih kita. Ketemu lagi. Banyak kan pada diundang ya? Banyak dong, banyak. Prama. Gua mau Wanda gedean mana nih badannya? Gue? Oh, Lu? Ya. Kalau dia tinggi. Dia tinggi. Gedean gua? Iya. Waduh. Lu cepet ada, cepet. Dikit lagi. Oh, berarti gede Wanda. Itu kan secara berat tinggi tapi. iya. Iya, secara berat Wancoy. Secara berat gua. Tapi secara beng, lu secara bengnya. Kalau secara hair. Dari tahun berapa ya? Rambut. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, nih miara rambut dari tahun berapa? 2012. Yang ada di Jogor. 2012. 13 tahun. nih. Serius lu? Oh, serius. Panjang coy. 13 tahun. Emangnya udah online ini? Udah. Oh, udah. Iya 2012 ya. 2012 ya. Pinggang loh ini. Bawahnya nggak dipotong pernah dikit-dikit, dipotong dikit-dikit. Tadinya panjang lagi. Oh dipotong. iya, pasti mah. Rusak kan. Iya. Gue gondrong nggak tahan paling segini doang nih, Pram. Soalnya rontok-rontok rambut gua. Iya. Iya. Jangan salah lo, Prama angkatan kita. Jelas. Ibunya guru kita. Yang tersayang. Respect Bu Deda. Bu Deda. Sehat nyokap. Sehat. Alhamdulillah. Oh iya sehat masih. Sehat lah. Kemarin pas reuni Akbar, Ibu datang, gua enggak. Kok gua nggak ketemu dah? kok pulang cepet kali coy ya? Ketemu coy. Emang ketemu gue bilang. Lu ketemu? Ketemu lah. Enggak gua. Ketemu. Gua enggak. Lu nggak datang. Gua enggak datang. Kenapa? Dadakan. Ustaz. Dadakan udah mau datang. 70, angkatan 70 kalau lu datang. Gak boleh mah angkatan 1. Gak, Pram jujur. Wah, Wancoy, pertama kali lihat lo gitu. Ini Pramah jangan-jangan dukun ya gitu. Gua konveksi gua. Sujon lu. Sujon Ngejat sih, ngejat. Lu suka ngejat coy. Emang lihatnya di mana? Jadi enggak, sebenarnya nama lu itu udah pernah kita obrolin di momen-momen di video-video Green Boys yang sebelumnya. Iya, udah berapa kali lah kita sebut nama lu. Jadi ada salah satu yang katanya itu adalah sepupu lo. Siapa itu? Gue lupa DM gue lah, DM soalnya. Oke. Bang, Prama itu kakak sepupu gue bang. Ntar gue salamin deh. Langsung lah gue bilang, minta kontaknya dong gitu. Oke. Yaudah bang, gue cari dulu. Akhirnya Akhirnya cari dapet lah nomor itu. Makanya pas begitu gue ngeliat profil picture, wop. Bab. Zam. Ya. Ini sih Tambob sih udah nih. Ini Tambob. Ini the Tambob level nih. Pas gue profil picture, USS nih. USS nih. Jujur pas gue pertama kali Pram lihat profil picture lu, Adriana Halif. Ada Halim siapa? Oh, Jaya lo. Oh iya. Jangan lu jadi gitu. Gue pas ngeliat Jakarta Fashion Week. Iya. Terus sama Wancoy dikonfirmasi, kata Prama gini, coy, gue bukan dukun coy. Parah lu coy. Sehujan aja jatiku ya. Lu ngejudge. Emang kan dulu kan bandel tuh, ya kayak bandel lah. Cuman kan kita akan dipungut sama kiai dari Jawa itu. Oh, lu sempet. Iya. Tunggu. Bandel gimana tuh? Ya bandel lah. Bandel apa sih artinya? Iya ngapain aja Pram? Dia itu suka datang ikut ke acara-acara Pak. Emang datang anak. gitu. Datang. Bandel lah, upacara nggak pernah upacara. Bandel. Soalnya kelas 1 sekelas sama Wancoy. Iya, betul. 110. Iya. Dia Ardi Uler, Almarhum Agi, almarhum Agi, Jepino, Ya. Andi Tinggi. Ya, Iya, dua kali. Delani. 2 kali Dato Jael ya Jael. Boni. Iya betul. Boni kemana itu? Ada kemarin reuni ada dia. Ada datang dia. Ada ya? Oh. Oh iya.
Jahat. Bodi. Jahat. Sama kayak lu. Sama kayak lu. Ayo lu, Pak, ayo lu. Ditandain lu. Lu dua berapa Pram ya? 1. 21. 21 Vito. Iya, Vito. Almarhum Almarhum Agi ya. Agi. Agi emang Agi 27. Agi 27 ya. Agi 27. Kelas 3-nya bareng ya baru ya. Andika Tahir almarhum 23. Iya. Lu tiga berapa? IPS berapa? IPS 5. Bes pinter nih. Bos pinter dong lu. Kalau apa IPS 8? Wow, udah lengkap. Kan Udah, bagus udah, mulu. perfect Jadi nilainya itu. bagus mulu. Guru bener. Iya bener. Aduh. Guru paling asik di kelas. Budeda. Gua akuin. Di Bu kelas Deda. 2. Kita kelas 29 diajar Budeda. Iya. Sosiologi ya? Sosiologi. Sosiologi. Salah sekolah gua tuh masuk SMA 3 tuh salah. Harusnya. Ya kan tadi keluarin aja kan dari SEMIP itu. Waktu Oh itu. iya dia dari semi pindahan. Oh, baru tahu gua. Lu dikeluarin? Iya, Kenapa? kan masuknya SEMIP ya. Kenapa? Ya bandel katanya. Bandel apa sih? Gitu bener apa sih gitu. Enggak bandel lu apa? Iya, bandel apa? Coba. Cabut, Ya, gitu. Contoh, bandel. contoh. Ya dulu mah bandel kan dulu mah ya gitulah. Cabut-cabut sekolah. Macam-macam semua ya. Semua dia dulu obat dulu. Lu obat lu, sempet. Kan kita ini sempet hilang tuh maksudnya hilang ingatan itu. Hilang 2 ingatan? kali, ya di GJ jatuhnya ya, stres. Yang bener. Ah ya, enggak. Kapan? Bohong lu pernah lu. Bohong lu. Kapan? Tapi kan dibawa ke Bogor sama saudara gua. Enggak nih tadi lu kapan? SMA lu bener. Habis lulus kali. SMA bener, kuliah bener. Kuliah di mana? Kuliah. Kuliah mana? Prasmul. Kuliah di PNJ. Jangan. PNJ. Oh, pengen. Pasal ya? PNJ Polimedia. Ah, media. Polimedia. Udah lulus tuh. Iya. Masih aman. Ya habis lulus itu. Kenapa? Ya narkoba itu. Oh, apa ya bentuknya kalau Wancoy sabu? Semua. Oh, all in. Kan dibawa ke Bogor, kabur. Dimandiin, Iya, modelnya gitu kayak lu ya. Berarti Iya. kayak lu dong. Kayak lu dah, Wanda. Gua pernah, Kayak Wanda. Gua gak pernah dimandiin, kalau temen gua pernah dimandiin di Tapi Bogor. dulu lah. Itu, terus ketemu sama kiai dari Jawa. Ya di pondok itu gondrong semua emang. Ya disitulah sembuh. Itu loh diajak-ajak ziarah, diajak-ajak apa. Sampai akhirnya, ya sekarang udah. Pram, metode penyembuhannya kayak gimana? Ya zikir, Oh, zikir. mujahadah, tawasul, malam, mandi. Ya mandi tuh, mandi malam. Ya sembuh. Ya tahu-tahu sembuh aja gitu. Enggak, lu sempat ODGJ-nya inget gak kena HP gitu? Enggak ingat. Oh, emang udah hilang ingatan? Mungkin gini kali ya. Dulu kan itu pas kejadiannya udah nikah juga itu. Udah nikah. Bandel. Kita usaha kok habis semua. Gue kepikiran jadi campur aduk itu. Ya udah belum tahu-tahu udah ada di Bogor saya. Ingat-ingat tuh udah ada di Bogor makan nampan bareng-bareng itu. Ini senampan. Senampan apa tuh? Iya, nampan kayu. Apa sih yang kayak Kayak orang kaleng tumbek. itu kaleng itu. Oh iya. Nasi urap itu. Lu Iya, udah iya, ngapain di sini nih Oh, kata ya, saya. oh yang gede itu fine dining. Apa sih? Ah, Nah, iya, itu. fine Ah, dining. Giwat. Jangan. Giwat. Oh, Gyukaku. Sadarnya di situ kan lah, ngapain di sini lah ya. Ya gitulah. Ya Wanda itu tahu tuh. Iya, Wanda. Wanda tahu. All in dia. Jelas. Semua kimia dan non kimia ya semua ya. Wah udah tuh. Udah berhenti. Iya, berhenti pas Gemuk nih. Tadinya kan, Buset, kurus banget dia Pram. iya kan, ingat kan? Iya. Ya. Kurus banget lu mah dulu. Mana kalau kegemukan ini. Gak apa-apa, tandanya bahagia Pram. Nanti kaya dia. Iya. Iya. Masih mending hidup ya. Iya. Maaf sehari berapa bungkus Pram? Rokok 3. Gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Lu berapa? Gua nggak ngerokok. Gue satu lah. Ada. Lu Coy? Ada. Gua 2 bisa. Gua 1. 3. Kopi sehari berapa ya? Kopi gelas. Iya, Enggak gitu. Ada 5 gelas ada. Ada. Tuku, kopi tuku. Kopi. Kapal api. Wah, berapi coy. Macchiato. Maca. Pram. Oi. Yang di Jawa tuh kan gondrong semua. Iya. Ini kayak Gus Miftah itu bukan? Iya. Ya, Padepokan. modelnya ya. Ya kayak Gus Miftah. Oke. Betul. Dan lu merasa sembuhnya tuh pas berapa bulan atau berapa tahun?
Ini kan dari usaha aja itu 12 tahun. Sampai sekarang kan masih gaji. Oh. Masih gaji itu tiap bulan ke sana. Kadang-kadang Mbak Yai ke sini. Oh gitu. Jadi nyokap itu, ibu udah masrahin ke Mbak Yai itu. Terserah mau mati, mau hidup katanya. Kata Bu Dida. Iya. Udah pasrah ya beliau. Iya, kalau emang dia bisa berubah, manfaat buat dia sama orang banyak ya kasih hidup. Kalau enggak ya udah. Alhamdulillah hidup ini. Alhamdulillah. Buka konveksi. Itu dia. Awal mula gue tahu dia buka konveksi gara-gara fotonya Malikul. Iya betul. Malikul datang. Malikul datang konveksi lu. Oh, yang di Good Step. Bukan dong. Di outlet Supreme. Nah, Malikul gue tahu. Pramu buka konveksi, iya. Jersey awalnya. Betul. Iya. Jadi Terus, murah-murah. iya. Tiba-tiba dia foto dikasih Malikul. Ketemu lagi setelah sekian lama sama Malikul gini. Lu lihat Prama sekarang udah hebat. Pakai topi si Tejo, belakangnya konveksi pegawai banyak. Oh iya betul. Bener nggak? Fotonya iya. Bener kan? Ada kan? Iya. Iya. Lo kayak pegawai itu. Iya. Tapi koboi. Iya. Mandor kebo. Nah, tiba-tiba awal konveksi itu dari sembuh gimana tuh? Lu sembuh dulu. Keluar dari pesantren, bilangnya pesantren nggak sih? Ya pesantren, pondok. Kan percetakan kita mah tadinya di Senen. Hancur kan? Dari situlah ke pondok. Dari pondok itulah diajak-ajak ziarah-ziarah tuh. Ya sembunyinya di kuburan lah. Hah? Sembunyinya di kuburan. Lo gimana, Pram? Coba. Ya di kuburan itu kan mendoakan. Tawasul, zikir itu selama 2 tahun tuh. Di kuburan? Keliling-keliling, iya. Makam-makam wali. Oh. Ziarah-ziarah. Jarak ke makam wali. Oke. Ya. Ya udah. Lama-lama sadar ya udah. Udah kamu usaha konveksi aja cocok katanya. Kata guru. Oh ya, tahu-tahu ya kembang sampai sekarang. Alhamdulillah kan. Enggak, tunggu deh. Percetakan, kenapa jadi percetakan, Pram? Percetakan kan awalnya. Lu sempat bikin percetakan? Iya di Senen. Kali baru. Print-printan, hard copy. Offset. Oke. Oh, offset. Mesinnya GTO. Mesin-mesin biasa lah, nggak sampai. Oh, yang hitam putih? Iya. Oh. Gestainer gitu. Gestainer, Jerman. Benar. Iya, nggak ngerti dia Pram, percetakan. Tahu gua. Dia ada mesin sublim dulu. Sublimasi dulu gua ada. Dia dulu ada. Pakai apa? Nggak Roland. tahu. Roland. Iya. Roland ya kayak gitu model-modelnya. Oh gitu, lu yang offset. Oke. Ya udah tutup. Habis itu ya udah dipungut Mbak Yai kan. Nah itu tuh percetakan itu tuh lu buka sendiri atau emang warisan dari keluarga atau gimana? Sendiri. Berarti Konveksi juga sendiri. Betul, udah hebat dong lu percetakan sendiri. DIY dia. Itu kan tutup. Ya Habis. maksudnya sebelumnya lu bisa ngebuka Di sana percetakan kan itu udah lumayan modalnya gede tuh, Bram. gede. Modalnya ya enggak percetakan yang mana nih? Yang konveksi Senen. apa? Oh yang Senen. Enggak, itu mah biasa. Itu kan cuma ruko aja. Mesin mah kan juga mesin kecil kan. Iya. Mesin apa sih? Toko ya? Iya. Jasa desain. Iya, mesin toko yang hitam putih buat buku. Ya itu mah habis itu semua. Nggak awalnya tiba-tiba ke percetakan gimana diajak teman lu kah atau gimana? Kita kan kuliahnya desain grafis. Oh. Ya. Gitu. Habis tuh gara-gara narkoba tuh percetakan habis. Itu. Jual-jualin tuh. Kalau habis aja masih mending. Tapi Sama yang utang. Kalau ya. Oh, minus. Enggak ada loh kalau habis doang. Tanya Wanda tuh. Ada nggak orang narkoba habis doang? 0. minus ya? Pasti ada minus. Minus lah. Pasti minus ya? Minus lah. Narkoba mah nggak mungkin. Kalau 0 doang tuh masih mending, berarti nggak ada hutang. Iya. Kalau minus. No stop nggak mungkin kayak narkoba. Iya. Alhamdulillah gitu. Sampai minus. Ya. Nyokap udah nyerah nih sama kelakuan lu. Udah. Dibawalah ke Jawa. Jawa mana sih? Pertama ke Bogor. Nah. Di Bogor saya kabur tuh, sadar itu. Tapi ya masih bandel. Dibawalah ke Jawa. Ketemu itu Kiai Jawa. Jadi sembuh sampai sekarang. Alhamdulillah nih. Konveksi jalan, bener. Kata Mbak konveksi aja ya jalan. Karyawan ada. Kemarin Pilpres itu nyampe 400 yang di saya aja. Gila. Freelance. Yang bulanan itu seperempat berapa sih? 100 ya. 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 Kompetisi sekarang nih. Ya, sekarang tinggal 24. 24 pegawai. Ya, bulanan. Yang borongan 20-an juga. Oh. Kalau kemarin 400 itu campur. Belum yang di luar, total hampir 3.000.
Hah? Yang kerja. 3.000 karyawan lo? Yang borongan, ya borongan. Karena dipecahkan konveksinya kan. Lu ada berapa konveksi Bang? 1. Maksudnya dipecah? Karena kan kapasitasnya nggak muat nih, permintaan banyak. Oh. High demand, high demand. Pilpres 2 bulan kan saat itu kan, jadi kita lempar-lempar. Iya, dulu. lemparan. Iya. Tapi di lu sendiri 400 yang Ya. kerja. Terus selesai pilpres, libur dah tuh, umroh dulu semua karyawan. Mandor itu udah 20 mandornya aja, 20 pengawasnya. Ikut umroh semua? Umroh semua. Lu yang umrohin? Ya. Respect. Masya Allah. Umroh. Respect. Modalin dah tuh, ada yang dimodalin mesin, ada yang dimodalin duit, ada yang dimodalin kendaraan, mobil, motor dah, lu beli mobil, beli motor. Sama lu? Ya. Habis pilpres kan kita belum tahu ngerjain apa. Karena kita tahu di luar itu kan lagi badai itu. Jadi pilpres ini berjalan di tengah-tengah badai PHK, Iya. badai produk impor, gitu loh. Teman-teman udah pada tumbang nih yang ngerjain grosir ini. Itu Pram, ini sebagian, bahkan bos gue yang di Tanah Abang dulu, ngambil kerjaan tuh dari gua. Karena Tanah Abang dia udah nggak sanggup collab. Mesinnya udah habis, dia ngambil kerjaan dari gua. Anak SMA 3 juga, Sabawana, Adrian. Tahu. Angkatan Angkatan kita. siapa? Di atas. Anaknya Bu Nirwana. Oh iya tahu. Tahu iya. Bu Nirwana, Iya. almarhum. Iya. Ngambil kerjaan, mesinnya bangkit tuh, mesinnya jalan lagi 40. Tapi kan nggak bisa selamanya kan, kata saya. Nah, habis pilpres ya udah. Sepi lagi, benar. Jadi udah saya bekelin semua tuh, mandor-mandor. Ada yang berhasil. Yang berhasil berapa orang? 3-5 orang ada. Wish. Yang lain saya belum tahu. Ya. Ada yang balik lagi ke saya 2 orang, 3 orang. Gak sanggup lah. Berarti lu mensejahterakan pegawai ya kemarin ya? Ya intinya kan pemilu itu kan event. Ya event lah, selesai event kan mereka harus ada bekal dong. Ya kalau eventnya udah kelar ya. Udah kelar, terus mau diapain gitu. Hajatan nih. Iya. Gitu. Nah lu ya nggak yang di pesantren tuh berapa lama? Setahun ada. 2 tahun, ya kalau buat jarah-jarahnya 2 tahun. Sampai sekarang juga masih ngaji. Kemarin juga masih ke pondok. Masih tiap sebulan sekali. Awal-awal ke pesantren nggak mungkin langsung bener dong. Ada bangor-bangor dong, kabur-kaburan juga, bener gak? Kalau di Jawa enggak. Udah berani kayak dia udah. Kenapa? Nggak berani. Ya kalau di Jawa kan memang udah gimana lagi, mau gimana. Udah jauh gitu, kabur Iya. mau kemana gitu. Kita udah nggak ada punya apa-apa, Gopar. Udah nggak punya apa, mau kabur kemana, ngongkos aja nggak ada gitu loh. Gitu. Handphone nggak megang? Handphone apa ya waktu itu? Yang jadul-jadul tuh. Oke. Gitu. Nggak ada lah. Nah tuh, lu jarak-jarak kuburan tuh maksudnya doa-doa ke leluhur gitu? Iya. Siapa yang sini pernah jarah? Wanda pernah? Belum. Wali Songo gitu, Wali Songo ya? Ya semua wali-wali. Jadi jarah tuh kan kita mendoakan yang kita jarahi. Misalnya kita jarah ke Pangeran Jakarta. Kita berdoa, mendoakan Pangeran Jakarta. Semoga amal kebaikannya diterima. Kalau ada salah, dosa, diampuni. Karena dia manusia juga kan. Kita doakan keturunan-keturunannya juga nih. Semoga dijaga. Terus kita juga berdoa kepada Allah. Semoga kita kebagian nih. Apa yang dipunya Pangeran Jakarta. Pangeran Jakarta apa sih sejarahnya? Bikin Jakarta. Keberanian dia kan, padahal dia mah pangeran, tapi dia turun ke rakyat. Dilepas semua ke pangerannya, kekayaannya dilepas, dia bantu rakyat, lawan penjajah. Berarti Pangeran Jakarta punya keberanian, punya kejujuran, punya macam-macam. Nggak ada tuh wali itu yang biasa-biasa, pasti kaya. Rata-rata kaya, rata-rata. Orang kaya, orang ningrat. Ningrat cuma turun ke rakyat. Lu pas di kuburan pernah ketemu setan? Nggak ada kuburan setan. Kalau dia ketemu setan tuh bohong itu. Masa? Bohong. Masa? Setan yang ngaca aja lihat. Setan kalau ketemu, wah jangan. Nggak ada. Sama dia respect. Kuburan mah kan tempat suci, harusnya kita juga lepas kaki tuh. Lepas apa? Alas kaki tuh, iya. Oke. Nggak ada. Nggak ada kan setan? Nggak ada. Kecuali misalkan kayak di rumah-rumah yang angker-angker gitu, misalkan habis ada apa. Itu baru mungkin. Ada berarti? Ada. Ya. Yang gentayangan-gentayangan. Oh di kuburan nggak ada setan? Ya nggak ada dong. Kan itu mah ada yang jaga.
Itu film Casper ada ya di kuburan ya. Film Casper. Film. Ghostbuster? Yang matanya misal lari kan. Lari. Hantu. Bab. Gak putus. Gak putus. Nah, putus deh. Itu rajin puasa ya. Rajin ya? Ya. Insya Allah. Ya tahu. Tahu loh. Gue gak pernah cerita. Maksudnya dia kan baru ketemu gua. Saya tahu katanya. Yes. Gue juga. Ketawa terbang-bang. Berarti lu sempat ngajar juga di Ngajar sana, apa? ngajar ngaji. Ngajar apa tuh? Ngaji. Ya bukan ngajar, ngajak jara-jara. Oke. Ngajak tawasul. Tawasul itu apa sih? Tawasul tuh mendoakan. Wali-wali Oke. kita berdoa. Makanya jadi gayanya begini gitu. Karena emang semua begitu di sana ya. Ya. Gondrong-gondrong ya. Kacamata hitam. Iya. Emang gitu di sana coy. Iya. Iya. Udah lama gak ketemu lu kita yang pernah. Banget. Buset. Sorry nih, Mbak. Kayaknya dulu lu kayak nggak kayak logatnya nggak kayak Jawa, tapi sekarang kayak Iya, Jawa dah. bener. Karena di sana berguru Lama. coy. Lama ya, Lama soalnya. di Jawa, ya. Lu iyanya dulu kan iya. Iya. Soalnya saya iya. Gitu ya. Berapa lama tuh? Enggak coy, dia juga ada iya dulu SMA. Iya, tapi iya Betawi dulu. Iya, Oh, iya, gitu. iya. Gimana? Iya. Iya. Sekarang ya karena emang lama di sana coy lu gimana sih? Kopi hitam sikat dulu. Bro. Kita potong. Coba Berapa tahun gak ketemu ya? Lama. 2001. 2001. 24 tahun kita, 24 tahun. Gimana jadi artis nih bertiga? Weh. Enggak artis lah. Artis. Artis lah udah. Enggak lah. Minum Enggak dulu. ada. SMA 3 lulusannya jadi artis banyak ya. Iya. Bab. Sap. Gue juga mau ngopi, gila Prama ngopi. Tapi konveksi gimana? Lu konveksi spesialis apa nih? Kan ada yang spesialis nyablon, spesialis jahit lu apa? Ya sablon jahit ada di situ semua. Dari nol. Dari nol, Dari dari bahan. kain ya. Ya konveksi kan sekarang kan sama semua lagi. Ngadepin badai produk impor itu. Nah, itu gimana tuh? Nah, produk bekas sama produk impor Cina yang murah-murah. Iya, iya. Wah. Itu ngelawannya gimana itu? Terus sebelum ngelawan deh, imbas barang-barang bekas dari luar yang datang sama produk-produk Cina yang murah-murah. Imbasnya apa dulu? Sebenarnya kan dari SMA dulu kan kita sering ke Taman Puring, Gopar. Wanda bener kan? Iya, ke Senen. Taman Puring, Senen. Iya. Berarti pakaian bekas itu mah sebenarnya nggak ada masalah tuh. Ya. Tapi kan dulu mah nggak ada dari luar. Bener nggak? Dari luar ada. Ada Ada, juga. cuman nggak kayak sekarang nih. Iya, Sekarang iya, masih banyak banget. Kalau itu dulu pasar ular dulu, kita suka beli sepatu-sepatu tuh, Taman Puring itu. Iya, iya. Ya kan suka ada yang jual teleskop macam-macam tuh. Jam-jam merek. Kalau sekarang udah berapa ribu kontainer aja masuk. Nah, terus ketika kaos dijual 10.000. Ya. Kaos loh. Tommy Hilfiger itu. Tommy. Kayak Zara itu saya kirim videonya. Terus kaos-kaos branded 15.000. Gimana? Ada yang mahal ada, itu thrifting. Thrifting kan seni kegiatan. Gak ada masalah, tapi ketika udah kan satu bal itu ada 3 bagian tuh. Kepala, badan, kaki. Kepala itu masuk distro. Ya. Yang premium itu. Badan masuk toko-toko. Yang kaki ini kan masuk bawah ini. Yang jual-jual 10.000 gitu ya. Ah iya. Itulah Kepala kena badan imbasnya. kaki tuh ya, baru denger gua. Kepala badan kaki. Kalau kita thrifting yang kita lihat di outlet-outlet itu bagus-bagus, misalkan jaketnya aja bisa puluhan juta kan. 15 juta, 10 juta. Itu nggak ada masalah. Tapi dalam satu bal itu pasti campur. Berapa persen yang bagus, sisanya Jelek. jelek. Itulah yang ngancurin pasar. Yang jelek-jelek ini. Iya. Coba bayangin kalau celana lepis cuma 5.000, 10.000. Pada ke sono. Ada tukang lepis gimana? Iya. Tukang jahitnya. Nah, Pram, Eh, SMP sampai SMA nyokap gue tuh dagang bal-balan eh, di Senen. Jadi ada Senen tuh ada 2 bagian, ada tim Batak sama tim Padang. ya, Ya enggak? Nah, awalnya nyokap gue yang kaki limanya. ya. Set di bawah tuh gue sering ikut dagang.
Lama-lama dia punya duit cukup, dia yang datengin bal-balan. Itu SMP. 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 Berarti berapa tahun lalu itu? Lama. 30. Oke. Nah, di situ gue baru tahu bahwa yang datang itu bal-balan adalah sebenarnya baju-baju yang untuk didonasikan. Betul. Ya, Tapi betul. sama mafia dijualin. Betul. Ya. Dijualin lagi ya. Itu kan dari Jepang Korea kan? Ya. Apa Army namanya sih? Apa Army gitu? Iya, harusnya Itu didonasiin. baju harganya nol, hampir nol. Cuman kan dia kerjasama sama Badan Amal. Terus dibawalah sama orang-orang itu dijual di sini sampai ribut kemarin di DPR. Berapa bayar sekontainer? Berapa? 550 juta katanya. Kalau ngeluarin barang itu. Oke. Nah iya, maksud kemana duitnya? Kalau nggak salah, Nah itu nyokap dagang itu waktu itu belum seramai sekarang kan? Belum. Lah itu nggak ada masalah. Cuman begitu udah dari mana aja masuk, ini dari mana masuk nih udah terkepung nih. Ini katanya maksudnya. Iya. Ya sekarang kan Gopar sama Riko dagang clothing ini. Kalau clothing yang premium, baju-baju premium keluar lah 50-100. Tapi kan nggak semua bisa beli barang yang bagus begitu kan. Ya. Ada kelas-kelas yang UMKM tuh yang baju-baju harga 25, 35. Ya, itu yang lo lakuin tuh. Itulah yang kena. Karena gini, kita ngeluarin baju 25 kalah sama apa tuh? Baju ceban. Mereknya? Udah. Lah. Iya. Adidas, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Reebok misalkan gitu. Iya. Ya misalkan gitu ya kalah lah. Supreme. Supreme. Bagusan dia jahitannya. Bahannya walaupun bekas. Itulah. Ya gitu. Ya semoga. Jadi lu menentang arus bahan apa baju-baju bekas yang masuk gitu ya? Ya mendukung. Karena Pak Purbaya tadinya kan Purbaya udah disebut aja. tadinya kan udah patah harapan itu kita semua pelaku konveksi. Udah, terserah aja lah. Orang dilarang dari 2015 bukan malah makin dikit. Banyak. Makin banyak. Berarti kan ada yang main. Lah iya 2022 sebenarnya nggak ada masalah itu orang dagang pakaian bekas Gopar. Saya bilang nggak ada masalah. Tapi ketika udah industrialisasi, wah itulah. Itu yang ngantem yang baju-baju murah. Ya belum lagi pakaian impor itu yang Cina itu. Iya. Itu baru white label kan. Iya. Jadi 11-12. Tapi alhamdulillah kita juga masih bertahan. Jadi kita ngimbanginnya karena emang kan saya nggak bisa nih jahit bagus nih. Udah kita coba jahit bagus. Beda-beda ya. Kalau dulu kan di Tebet jalan nih di Sro. Ya kan dulu Iya, Tebet zaman terkenal. dulu. Endorse. Iya. Jatinegara juga jalan. Kelas-kelas grosir, benar toh? Ya. Ini mahal, ini murah. Tapi nggak ada masalah kan? Iya, Pasarnya berbarengan. berbarengan. Tapi ketika sekarang ini yang jomplang nih. Yang murah-murah. Karena kena sama itu. Tapi kayak yang Gopar bikin kayak merek ini, Scoot apa segala macam. Selagi masih ada pencintanya ya tetap jalan. Iya. Kalau lu adalah main di baju murah. Baju murah. Makanya dia bilang tadi jahitannya biasa aja, cuma memang ngejar kuantiti kan. Iya. Lu bisa sehari berapa produksi berapa baju? Kalau paling banyak itu bisa sampai 50.000. Gar. Sekarang itu kita jual paling 30.000. produksi 3.000 paling. Karyawannya kan berkurang, tinggal 20 orang. 3.000 per kaos HPP. Enggak, bukan maksudnya ongkosnya. Iya. Ongkosnya, Modal. oh HPP. Udah termasuk jahit, motong. Misalkan 10% lah, kita jual 22.500 misalkan. Berarti 2.000. Ya 2.500 ambil untungnya. Oh ngambil untungnya. Iya, HPP berarti 20.000. Itu karena kan yang baju event Murah-murah, ya. ya. Baju Kan kemarin murah-murah. gua check out baju green tuh. Beli Boys ya? Oh ya, bagus tuh. Iya. Itu 160.000. Lu sehari jualan berarti di live aja, live TikTok. Live TikTok. Sama Shopee. Berapa piece sehari? Live Shopee sama live TikTok digabung. Kalau kemarin itu bisa 7.000 resi. Anjing sehari Ya. dari dua-dua itu. Shopee sama TikTok. 7.000. Anjing, Ya, 7.000 jangan ada 7.000 kali 2.000 bersihnya, berarti 14 juta. Kadang-kadang Gede. ada biaya operasional dan lain. Kaos-kaos murah. Kita mau naikin lagi harganya, Nggak bisa. keluarnya netes, sedangkan karyawan yang jahit banyak. Kita mau bikin yang premium, Asik kemarin netes. Keluarin atas dikit. dikit. Keluarnya netes 50, 30 gitu loh. Kita mau naikin lagi ke yang ini, yang bagus. Yang ini gimana? Nggak kerja, kita bingung tuh. Ya sudah, akhirnya kapasitas berkurang tuh.
Di bawah saya ada 25 konveksi kecil-kecil. Semuanya sudah tutup. Ya, anjir. Itu gara-gara thriftingan itu? Ya, pakaian bekas, pakaian impor. Sebenarnya thrifting mah bukan apa sih? Itu perilaku ya. Enggak, definisi gaya baju bekas hidup. aja, bekas. Bekas. Bekas tuh udah thrifting. Misalnya, nih beliin kupuk, gua jual kupuk lu. Thrifting menurut gua. Thrifting. Bener gak? Benar. Ya, yang dimasain bukan thriftingnya kan? Bukan, tapi impornya. Makanya kata, ya kalau buktinya di Senen masih bisa dagang kan? Iya. Iya toh? Nyokap masih dagang nggak nyokap? Udah lama enggak? Udah lama enggak. Lama enggak. Nah itu thrifting kan nggak ada masalah. Thrifting itu kan, ini batu cincin juga thrifting. Bisa dibilang betul. Bener nggak? Dulu yang punya Jawa misalkan kita beli atau dikasih buat negara gitu kan? Ya nggak ada masalah. Thriftingnya nggak masalah, cuma impor baju yang masif ini nih, yang datangnya terlalu Iya, masif. Masif itulah yang di stop sama Pak Purbaya kan. Iya. Habis-habisan dia kasih statement habis-habisan. Nggak boleh. Karena daripada uang itu masuk keluar. Iya. Karena gini nih, ini celana yang Riko pakai. Celana yang Riko pakai ini ada apa aja di situ? Sleting, kantong, tali, Iya. kain, apa lagi? Benang. Ah, sleting pabriknya sendiri, kain pabriknya sendiri, Betul. kantong pabriknya sendiri. Iya. Apalagi karet pabriknya Sendiri. benang ya semua sendiri. Banyak menghidupi. Iya, tapi ketika baju jadi dibawa ke sini, ya pabrik kan nggak dong. Iya. Makanya banyak pada tutup. Oh iya, pabrik kena. Halus. Pabrik kena sama UMKM kena. Thriftingnya masalah impor masifnya ini. Thrifting nggak ada masalah. Thrifting itu gaya hidup, penghematan ya maksudnya gitu. Iya. Gue juga sebagai yang punya clothing, jujur tidak terlalu terdampak sih, Ya, betul. Tadi definisinya betul tuh Pak, kalau memang brand yang udah punya karakter, mainnya di B+, mungkin tidak terlalu terdampak ya. Terdampak. Yang terdampak yang agak di bawah Agak mungkin. di bawah. Iya. Kayak gini aja. Kemarin kan kita ngobrol sama The Jackmania garis keras. Abi Irlan. Abi Irlan, nah itu kenal tuh. Kenal baik. Dia kan punya clothing kan? Betul. Teman-teman dia punya clothing. The Jack sendiri punya official store. Iya. Lah, pasarnya kan bukan pasar orang-orang ada itu supporter. Middle bottom, bener nggak? Iya. Ada yang middle bottom ya. Ada juga kebanyakan. yang ada, Iya. tapi kebanyakan middle Bottom. Di situ dia Middle, lihat, bottom. Dia udah gede Ah, gitu. pernah nggak ke bawah? Iya. Nah di situ dia lihat itu pembeli-pembelinya dia pada kabur. Selfie pakai baju merek Stone Island. Nah, hai, yang biasanya beli ini dari tokonya gede, Abi Irlan, sampai tokonya gede di Kuningan itu tadinya. Betul. Ya kan sekarang cuma segini katanya. Nah dia langsung begitu saya ngobrol, dia udah nggak mati. Nah, sebenarnya jadi masalah adalah ketika impor yang masif ini, barangnya pun barang KW. Itu tambah parah lagi. Sepatu-sepatu. Iya, Aduh. Videonya Mohan Majojo tuh, yang Stone Island. Iya. Di Senen, palsu semua tuh. Iya. Udah impornya banyak, KW gimana tuh Pram? Ya gini, itu selain kerugiannya rupiah, saya gini ya. Saya alhamdulillah workshop ada 500 meter ya, 2 lantai. Oke, ini kan lagi bikin juga yang gamis. Kalau saya beralih ke usaha aja, ke peternakan bisa aja, atau bikin kos-kosan bisa aja. Tapi saya rasa Lu kayaknya sedangkan orang. iya nggak begitu dah. Karena gini, sekarang yang dipuja-puja apa? Stone Island. Kemudian merek elu sekut. Gue beli sekut 160. Daripada gue beli baju-baju gitu ngapain? Bener nggak? Nah, lu baju kan boleh jahit sendiri toh? Ya. Motong sendiri toh? Tenaganya lokal toh? Iya. Jahit sendiri berarti ya Menghidupi. iya dong. Maksudnya gini, ada baiknya kita tuh jangan terlalu mendewa-dewakan merek-merek itulah. Udah KW didewa-dewakan lagi lah. Nah, itu yang KW gimana tuh kok? Menurut lu? Salah udah. Udah bekas KW lagi. Apapun yang KW? palsu udah pasti salah menurut kamus gue. Iya, Iya. iya. Bahkan Bang Ucok pernah bilang gini, Bang Ucok jaklot. Lu pakai barang KW dosa. Dosa lah. Karena lu mengkhianati. Ya ini kan ya lu yang brand aslinya betul juga. Itu kan ilegal. KW gue nggak tanpa izin, nggak barokah. Iya. Bener toh? Nggak barokah bahasanya. Nggak barokah. Apalagi barang ilegal, nggak tahu dah tuh tanya Pak Ustadz. Ustaz Jojo. Ustadz Jojo. Iya. Iya tuh, udah ini KW lagi, tai banget ya. Iya. Bentar. udah banget. Pram bakar lagi.
Empat. Tapi gini nih, bikin gue gini. Ini ngeliatnya impor ini udah kebablasan nggak? Oh, enggak dia nanya kita coy. Menurut gue kalau misalkan udah impor, datengin brand-brand gede tapi KW, menurut gue udah gila sih. Udah gila. Yang salah menurut gua, yang menurut gua yang paling tai adalah ketika ada penjual bilang bahwa ini adalah barang reject. Iya, barang KW mah KW. Itu ya. Dikamuflasekan barang reject atau apa? Display. KW super. KW super, KW 1, KW 2, KW lah tetap KW. KW sama. Itu Replika. Iya. KW premium. Bootleg. Beda. Bootleg. Beda bootleg tuh ya kayak suka sekut nge-bootleg. Desain apa? Desainnya dibedain di twist. Oke. Itu gimana itu? Enggak parah kan? Bagi gua parah. Kalau Parah. yang bohongin. Jahitnya di mana sekarang saya tanya itu? Ya di luar. Di luar. Berarti orang yang kerja, orang yang makan orang mana? Luar. Itulah itu yang jadi masalah. Kata Pak Purbaya, daripada saya ngidupin luar di sini mati. Mendingan di luar mati, di sini kerja. Gitu maksudnya gitu loh. Iya. Maunya Pak Purbaya tuh di sini pada kerja. Pak Purbaya kan pengennya roda ekonomi kan berjalan. Uangnya muternya di situ-situ. Makanya dia kan nggak peduli pedagang tripping itu nggak di stop kan. Bukan wewenang dia. Dia maunya yang impor itu. Mau yang bekas, mau yang KW tadi. Iya. Apa? Jilbab 2000. Iya jilbab 2000 ya. Gila. Jilbab 2000 ngelawannya gimana lo jilbab 2000? Iya benar. Enggak, tadi kan menyambung yang Gofar bilang apa namanya, ini sebenarnya buat donasi. Itu betul. Iya betul. Kan pernah viral 3 tahun lalu. Singapura donasi ke kita. Ada sepatu dikasih chip. Iya, yang akhirnya nyampe di pedagang. Iya, dijual. Ya, investigasi wartawan luar ya. Iya, bener kan? Dari Singapura dibuang, dipasangin chip, tau-taunya dia di pasar loak sini kan. Iya. Saking pengen tahunya sama Indonesia diapain. Iya bener, dijual tuhnya bener. Saking pengen tahunya. Ya gitu. Ya gimana? Lama-lama ya gimana? Kalau kira-kira kalau gitu gimana? Berkembang nggak industri kreatif kita? Enggak lah. Ini Gopar angkatan berapa sama saya? Sama kita. Sama kan, satu angkatan. Sekarang berapa banyak anak muda yang lulus SMA pada bikin clothing? Anak kuliah pada bikin clothing. Cukup banyak. Banyak kok. Lumayan. Cuma yang bertahan dikit. Yang bertahan dikit. Karena ketika dia bikin merek, bisa nggak jual baju 25? Nggak bisa. Ya kan, kita punya adik kelas nih. Lulus kuliah, dia bikin merek apa ya? Misalnya The Prams. The Gonrongs. Kira-kira dia jual kaos berapa? Ayo, Rico, kira-kira dia jual kaos berapa? Iya di atas 100 pasti. 150. Iya. Tiba-tiba ketemu merek yang itu, merek ngehe gitu. Dia Korea. Heavy smoker. The lot of coffee. Iya. The sunglasses in the room. Enggak apa-apa. Kita bukan bilang produk luar jelek, enggak ya. Tapi ini PR bersama Gopar, Rico, Wanda. Ayo kita hidupkan lagi industri lokal. Pertama sadar dulu nih kalau itu ada bahaya di situ. Pertama tadi bahaya hilangnya kebudayaan, hilangnya semangat kreativitas untuk berkarya tadi. Terus ada bahaya rupiah negara rugi, UMKM juga kena, yang kerja juga kena. Terus gimana caranya orang-orang kita nih cinta produk lokal? Itu yang paling susah. Iya. Ayo. Tapi yang gue salut dari Pram, lepas dari kita bergeser ke topik, jujur walaupun tampilan sons to see, tapi dia adaptasi sama TikTok coy. Iya. Dia jualan TikTok itu keren. Karena teman-teman di Tanah Abang kan banyak yang mungkin gagal adjust, dia nggak bisa masuk ke digital, jadi tutup tuh Pak. Iya. Nah gimana tuh Pram, teman-teman di Tanah Abang faktanya gimana tuh? Sering diundang di media mana, sering. Saya bilang teman-teman semua harus belajar online. Ya digital ya? Ya harus, karena udah masanya gitu loh. Ya buktinya sekut aja keluarnya banyak dari online atau banyak dari manual, saya tanya. Online. Ya udah selesai tuh, nggak capek nawar-nawarin ke orang. Iya. Bener tuh? Iya. Online tuh kita live udah ada yang beli CO, selesai. Kalau nawarin ke orang capeknya, aduh. Keranjang kuning. Ya. Cek. Lu live berapa lama sehari? 24 jam. Iya emang mostly gitu Pak. Tapi gantian kan? Mostly gitu. Ya. Berapa host? Satu host berapa jam? 1,5 jam. Kita ada 6 host.
Satu hari dia naik 3 kali. Oh, 1,5 ntar mulai lagi deh, gitu. Bentar juga ya. Oke. Banyak Oh, Pak, 24 jam Pak. Banyak Pak. Oh banyak. Banyak. Gini, Sekut pernah nggak bikin produk yang, pernah nggak coba pasar cari produk yang di bawah 50? Keluarnya berapa piece per hari? Pernah nggak begitu? Atau pernah nggak cari produk yang di bawah 70? Kan ini kan kemarin saya juga CO tuh 160. Pernah nggak cari produk, gimana caranya kita bisa jual 70 tapi masih dapat untung? Belum. Nah, Artikel lain mungkin Hari Binar. Oh iya karena benar. Iya. Kupluk mungkin Kalau bisa. kaos susah. Kalau kaos nggak. dicoba, terus tes, keluarnya berapa banyak? Gue punya bantahan. Nah, gimana, boleh gimana? Pram ya? Boleh. Gue mungkin setuju sama Wanca nih. Oh. Kita kan bikin brand ada DNA. Gue jujur mempelajari juga harga mahal dan kualitas kalau sudah teruji itu ada pride di situ. Ya, betul. Wah, Sekut 200.000 kolaborasi dengan apa Green Boys, material bagus 16S, pasir kasar. Kalau harga di bawah cepet, jujur gue tanda tanya. Bahannya gramasinya kurang kali nih. Ya. Jadi mungkin kalau brand-brand tertentu Bisa. Identitinya udah jadi mungkin bisa kabur. Ya. Karena melakukan. Nah, tapi kalau menurut Pram gimana? Kalau menurut gue kalau kita kan emang beda tuh ada DNA-nya. Iya, makanya. Kalau Pram yang udah masif aja jualan. Ya, jadi Iya. Bukan dia menyarankan elu tes. Oh, teh. Iya kan, tadi kan? misalkan gini, Oh. dengan merek lain gitu loh, brand lain, misalkan saya kan punya 3 merek tuh, ada 3 merek, satu yang murah, ini yang Namanya apa ya? Namanya satu apa ya? Yang satu Sun, Sun. SUN. Ya, Terus satu lagi? Uniqlo. satu lagi Kirana. Gitu. Tuh. Nah, gitu. Kirana tuh pakaian cewek itu. H&M yang ketiga lah. H&M. Itu kan ada. Apa sih? Jadi beda-beda tuh, Oh. gitu. Ya memang kan semuanya speknya, Riko kayak tadi Riko bilang. Iya. Kalau udah biasa cloth yang bagus, kualitas yang bagus, pride, dia nggak bisa geser ke bawah. Ya. Begitu juga yang bawah nih, Gak bisa geser ke atas. geser ke atas. Karena Sebaliknya. sama-sama ikan, tapi kolamnya beda. Betul. Ya. Itu yang saya bilang tadi di awal. Tebet jalan, Jatinegara. Jalan juga. Jalan, Jatinegara berapa kaos dulu? Grosiran dulu. Berapa harganya? Ya, dia 30, tadi. 30, 20. Dulu. 15 gambar-gambar Satria Baja Hitam. Dulu ya. Iya. Dulu Ya, mau Iya. 25 lah. 25. Iya. Tebet? Tebet cepet. Tebet kan di atas. Nggak ada masalah kan? Nggak ada. Nggak ada. Coba suruh Jatinegara jualan di Tebet, nggak laku. Enggak laku. Atau Tebet jualan di Jadi negara. juga nggak laku. Sama-sama ikan, cuman beda Kolam. kolam. Beda pemancing juga. Ini kan tiba-tiba di Indonesia ini bukan tiba-tiba datang kontainer-kontaineran. Iya, itu yang jadi masalah kan bagi lo kan. Iya, Iya. itu Gopar. Sebenarnya sih ya kalau masalah kontainer-kontaineran, kalau misalkan yang lu bilang berapa kontainer? Oh, ya, itu datanya banyak itu. Banyak kan? Oh, Iya sebenarnya kalau misalkan aparat yang terkait gitu ya, contoh misalkan kayak pemerintah tungguin aja di Ancol situ. Nah itu makanya oknum itu coy. Oknum itu Oke. sebenarnya yang harus Kalau di. oknumnya yang diberantas ya. oknumnya banyak mah ribet coy. Ah iya itu dia. Iya. banyak ya. Nah menurut Pram gimana? Menurut lu gimana ya yang udah lumayan banget menyuarakan hal ini nih, lu nyemplung juga di dunia ini. Iya makanya gini loh, itu kan iya kan yang ngomong itu kan di DPR tuh pedagangnya tuh pedagang Senen. Itu kan kontainer katanya nggak mungkin terbang sendiri. Iya. Benar. Pasti ada yang Fasilitator. Iya. Oknum fasilitator. Ya semoga udahlah gitu sadar gitu loh. Kesian yang pada mau kerja. Lebih soft dia. Ya sadar lah. Lebih soft. Kesian yang pada mau kerja di bawah. Kalau mau mending usaha aja, sekalian saya ajarin usaha ya. Daripada begitu. Nanti boleh DM ya, boleh DM ya. Iya, Kalau ada daripada follower gitu. yang mau belajar bang. DM saya ajarin bikin garmen ya gitu. Iya, jadi orang pada kerja, pada motong, pada jahit, bener nggak? Instagramnya apa sih Instagramnya? Nggak tahu gua. TikTok. Enggak Instagram lu. TikTok dia. Itu pribadi. Pabrik Louis Vuitton dot. Pabrik Steve strip Aoki kaos. dot. Pabrik strip kaos. Jakarta. Pabrik strip kaos Jakarta. Enggak pribadi lu, pribadi Ada enggak ada. dia. Nggak ada. Bikin Bram. Iya. Ini banyak yang nyariin pasti. Ini bikin diri nih. Kaos jersey Sun. Nah, Ini bikin diri. Iya makanya. ini enggak ini dikasih dari Kaos dulu. juga Semua bikin sendiri. Oh semua. Tinjen bikin diri enggak? Jahit diri, Tinjen. Enggak.
Wis. Apaan gue tahu? Cangklong, cangklong ya? Ini. Ih, Cangklong ya? Buat ngerokok ya? Cangklong kan? Oh, bukan. Ini apa ini? Rebung ini rebung. Oh, rebung. Bambu muda. Ya, tapi udah tua. Oh, di fosil, jadi fosil. Ya, Jadi ini kan kayu. akar ke bawah nih. Jadi batu tuh ya? Ya, Coba gue sendiri boleh nggak? ya boleh. Iya. Keras. Harusnya kan empuk, rebung kok bisa keras. Waktu itu dikasih umur masih berapa ini? Maksudnya biar kata kamu muda, tapi kamu harus dewasa. Ada filosofi. Ada filosofi. Gila lu. Ini pandan. Tahu deh. Tahu. Tapi kalau buat lari di GBK ini ya, Ini ya. ada digitalnya nyelip. Pandannya lari Ya ya. kan? Kalau lari, empat. Bob. Oke, gimana nih? Jadi minimal Gopar? ya nggak set. Sekali Riko. dua di set. Wadah, ya gimana Apa? nih? Apa? Hidupin kecintaan lagi karena di bawah udah apa-apa merek luar. Iya sebenarnya kalau gue pribadi kan gue sama temen-temen tuh ada media USS, Local Fest, terus Wancoy sama Gofar juga daily gue lihat sukanya pakai brand sendiri juga. Iya, dulu apa? Iya maksudnya dia kan juga pakai sekut apa itu kan Menunjukkan. secara nggak langsung. Oh gini, gue punya satu statement apa yang membedakan kita sama zaman kita SMA dulu. Oke. Dulu belum ada sosial media. Kita kalau pegang kaos mahal, Waro, Zap, 30 detik, Pak. 30 detik. Bam, Iya, nggak di-mention. bam. Nah ini, 30 detik. Ya. Ya, dulu kita, bahannya tebel nyari di mana ya? Sekarang menurut gua di Indonesia semua ada. Ada. Iya kan? Ada. Dulu patch-patch kayak champion begini yang jahit terapi, Iya. sekarang kita udah bisa. Dulu itu susah. Kayak nggak Sekarang mustahil. informasi gampang. Tadi gini. Iya. Keren. Kayak bucek. Keren, Bram. Keren. Woi. Apa? Wanda. Diam gitu ya. Iya, diam. Lu nonton juga, Bram? Nonton lah. Gitu tadi semangat ya. Maksudnya Penggemar teman sendiri nih. Jangan salah. Jangan salah. Iya. Makanya sekarang kalau ke konveksi, tukang jahit udah sesimpel gini, Mas. Ada sampel fisik gue bikinin, bener gak? Iya. Ya, dulu nggak bisa tuh. Dulu nggak bisa. Dulu nggak bisa. Dulu Karena nggak nyari bisa. bahan apa susah, nyari pet susah. Iya. Sekarang informasi terbuka. Harusnya dari Sabang sampai Merauke, industri clothing naik nggak? Harusnya iya. Tapi dengan ada pakaian murah-murah itu, kira-kira gimana? Iya memperlambat. Ayo. Iya. Berarti yang rugi rupiah aja nggak? Enggak. Nggak. Namanya peradaban. Ada. Guru, jatuh guru, coy. Jatuhnya guru, coy. Ayo, bener nggak? Bener. Contoh nih ya. Remehin lo, coy. Gue pernah berkolaborasi dengan brand-brand dari Indonesia Timur, Pak. Itu mereka bikin di Surabaya. Kesian. Ya kan? Bang, di tempat saya nggak ada konveksi bagus, Bang. Oh. Di Papua, di Ambon jarang. Oh, andai kalau tiap daerah ada konveksi bagus bisa gini Inilah, lokal. Itu maksud gua. Itu maksud gua. Dia nggak pernah bener kan? Bener, itu lagi kita perjuangkan dulu itu waktu nyambung sama yang. Jadi saya berharap di setiap provinsi itu ada garmen yang terintegrasi sama pusat dan sama daerah. Garmen yang gak usah banyak-banyak lah, 50 mesin, 100 mesin. Yang memang ngerjain kebutuhan daerah. Kan pemerintah pasti butuh seragam dong. Malang, Lampung, Bengkulu, bener nggak? Betul. Di situ juga ngebina anak-anak muda itu untuk berkreasi tuh. Karena sekarang mesin DTF banyak, mesin sablon banyak, sublim banyak, mesin press banyak. Bisa berkembang harusnya. Bener nggak sih? Iya. Bisa, harus Iya, banget. harus dong. Loh, sekarang gini. Sepatu yang paling keren dong Nike apa Nike Nike. itu. Bikinnya di mana sih? Sini. Iya. Berarti SDM kita bagus nggak? Bagus. Seragam-seragam militer luar negeri bikinnya di mana? Di sini ya. Iya, Sritek. Itu sepatu on yang lagi tren kan di Iya, sini. di sini. Gitu. Berarti SDM kita itu bagus. Kalau ada yang bilang jelek, itu salah. SDM kita bagus, kita sanggup. Begitu loh. Apalagi kalau dihidupin dari Sabang sampai Merauke dihidupin. Dikuatin lagi. Lah tapi dengan ada brand-brand murah ini, pemuda-pemuda Maluku, pemuda-pemuda apa? Ya, dari timur Indonesia lah. Jambi, Oh, enggak. misalkan NTT, kudunya udah membangun daerahnya sendiri,
Jambi di kiri, Jambi kita bahas kanan. Kanan ya. Timur ya. Timur. Nah, padahal kan sekarang gampang, kain semuanya online ada Instagram. Apa di Papua nggak ada Instagram? Ada. Cuma ya itu harus dikirim tadi Pram yang gue bilang. Iya. Jadi karena ongkirnya mahal, itu menghambat mereka. Aduh, iya mahal, Pak. Iya. Ya itulah. Tapi nanti terbangun gitu dengan kemajuan kan terbangun. Harus dimulai Tadi. Jadi yang saya pikir itu bukan buat saya sendiri. Kalau saya pikirin saya sendiri, ya udahlah saya berhenti aja konveksi. Kopar, udah saya usaha sapi kek, kambing kek, kontrakan kek, selesai dong. Terus gimana nih? Lu pengen memperjuangkan tetap. Iya. Masih bawa-bawahan lo. Garda terdepan dia. Iya, terdepan. Dia sempat ngobrol sama gue katanya. Gimana? Kalau ibarat samurai dia last man standing. Iya. Apa lu ngomong? Ya banyak juga selain lu masih ada konveksi kan tapi... konveksi yang bersuara kan saya aja. Iya. Di luar itu asosiasi sama pakar. Karena saya kan ngerasain sendiri. Bahkan saya ngeliat mata kepala sendiri kan yang tumbang kan. Di mana Pak Ade sekarang? Di kampung. Mulai mah kerjaan nggak ada, sepi juga kok. Parah, kaos ya. Kita ngomong kaos. Terus mesin-mesin dijual, aku beli kambing. Lah, mesin berapa kemarin? 20. Beli kambing kan cuma dia sendiri, paling dibantu sama ponakannya atau. Tapi kalau mesin jahit kan 20. Belum kenek-keneknya. Ya gitu, itu yang terjadi. Oh, jadi intinya sebenarnya kalau misalkan lo mau egois nggak mikirin karyawan lo, bisa-bisa aja lo hidup. Iya. Bisa. Sekarang ya kita terpaksa jual yang di bawah harga itu, harga thrifting. Misalkan thrifting 25, 35 kita di bawah itu. Iya. Untuk lawannya berarti di harga doang dong? Iya, saya pengen ke kualitas kayak Gopar, keluarnya netes, 50 loh. Iya. Berarti yang tadinya karyawannya 200 lama-lama kecil ya? Iya. Gopar kan yang jahit paling 8 orang kan? Ayo, sekarang Gopar sebulan berapa? Keluar kaos? Berapa? Ya. 1000 ada? Iya di atas gope lah. Iya. Lihat gope. Berapa karyawan? Dia banyak dia. Gue 3. Berapa karyawan yang jahit? Oh yang jahit, vendor gitu. 8-an 10 kali ya? Iya, 8-10 ya. Selain punya Gopar, punya ada lagi kan? Ada lagi, menerima yang lain. Ya. Ya sama, itu kan kelas yang premium. Nah, kelas yang bawah ini sama kayak saya juga. Ada vendor lagi. Saya Masuk lagi di bawah. Masuk lagi. Nah inilah. Sekarang apa yang mau dilempar? Apa yang mau disub? Ayo. Saya tanya bukan 1-2. Yang di Jambi pun bilang saya, mesin DTM 3, sekarang ya jalan 1. Teman-temannya yang tadi konveksi sekarang jualan karena nggak kuat, ETF. jualan bekas. Waduh, iya. Bingung juga ya, jadi matiin usaha orang berarti ya. Ya sebenarnya kalau memang nggak semasif ini mah, dulu juga kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Ya thrifting juga aman-aman aja kok. Iya, sebenarnya dua pakaian bekas sama pakaian impor itu. Ya semoga pemerintah serius loh. Iya. Karena udah dilarang berapa kali, dirazia berapa kali. Iya. Ya, susahnya kan kita ini kan dari mana aja banyak pelabuhan-pelabuhan. Di sini tutup. Masuk dari sono. Dari darat. Sekarang perbatasan Malaysia sono. Iya. Bisa jadi nggak? Jadi. Dari pelabuhan-pelabuhan mana? Masuk lagi. Pram, sorry, ini beda konteksnya. Lu kalau di rumah gini juga nggak, Baje? Ya begini sehari-hari. Sorry, daily. Sarung. Ke Indomaret kemana? Istri, anak, ada lu udah nikah? Ada. Anak berapa anak? Oh 3. Udah punya Paling gede berapa? Umurnya? kuliah. Kuliah 18. habis. Kuliah habis. Oh iya. Kuliah di mana kuliah? Yang kuliah 2. Kuliah di mana? Mercu. Oh Mercu Buana. UI. Oh, Alhamdulillah. Sekolah coba. Bandel-bandel. Sekolah di mana sekolah? Hah? Yang sekolah di mana? Sumbangsi. Keren. SMP. Sini kan? Ya, nanti SMA-nya 3 masuk. Lu pernah bagi rapot anak gak dengan gaya gini? Anak nggak mau dijemput. Kenapa ya? Alasannya kenapa ya? Kenapa ya? Why? Padahal biasa aja. Padahal Malah umum.
Malah kayak orang tua sumbangsi lain ya. Nge-drop prom night? Saya konveksi. Masa apa ya? Ini sengaja apa? Begini. Ini apa? Blangkon. Blangkon ciri khas mana? Jawa. Ya. Berarti budaya enggak? Budaya. Oke, batu cincin ini. Betawi. Ya. Pandan. Ini? Itu Banten tuh ya? Apa sih? Ya lokal ini jenitri. Ini biji pisang. Di daerah Bonang. Ada kayaknya enggak nih, yang ininya nih. Apa nih? Ininya enggak nih Ini kayaknya. enggak nih. Ini mah custom lo. Custom. Emang ada yang lokal udah bikin kacamata? Ada. Banyak. Oh banyak ya, banyak ya. Saya nggak tahu. Nanti saya cari tahu. Anak nggak pernah mau dijemput. Iya. Bagi rapot nggak pernah. Enggak mau. Kenapa ya? Malu katanya. Sih? Kok malu? Itu dia udah dijawab, Malu. Harusnya nggak perlu malu loh. Sama kok. Tapi nyentrik ya, jatuh aja ya kalau di. Pokoknya Tuh, ini. Oh, ini rokoknya. Iya dong. Lagi. Rokoknya berapa harganya? 300? Iya. Aduh. 6. Iya. 6. 6 batang. Tadi pas selama dia. 6. Tapi 6 batang deh. Kita ngobrol berapa jam? Belum sejam ini, belum sejam. Terus, tapi iya udah kita udah jelas lah masalah yang terjadi sama usaha lo dan teman-teman yang lain mengenai maraknya, masifnya barang-barang luar bekas yang masuk ke Indonesia. Maupun yang barang baru yang Cina. Iya. Yang kita belum tahu. Apa? Ini ente seharu ngancut langsung apa celana? Ada celana dong. ada celana coy. Tanya ada daji bro nih. Tahu. Ada nih. Ada lu nggak ada coy. Ada celana. Iya. Nah lu kegiatan apa nih? Abis di konveksi, balik jam berapa? Kita pengen tahu. Bangun. Ya. Ya. Subuh dong. Iya. Ya. Berangkat ke konveksi jam berapa? Konveksi ya pagi. Ya, sekarang kan saya nambah divisi untuk ngimbangin ini karena kaos drop kan. Nambah divisi pakaian muslim. Oke. Itu Kirana itu. Ya Kirana. Gamis. Iya. Iya, itu harus. Itu masih fresh. Kos-kosan. Tenang. Iya. Itu masih fresh. Jadi nggak ada bekasnya itu. Masih jalan. Maka lu bikin. Ya, walaupun harganya 200-an, tapi kecepatannya normal. Stabil. Ya. Itu isap dulu. Respect. Cepet. Tapi iya, total. Lah balik konveksi jam berapa? Tadi udah datang nih pagi. Beberapa autopilot kali ya. Autopilot. Sekarang jarang karena udah jalan ya. Udah ada pimpro-pimpronya. Oke, udah ada pimpro. Terus lo balik ke rumah berarti? Berarti sekarang sering di rumah aja? Di rumah. Mancing. Di rumah. Hobi lo apa sih? Hobi. Mancing enggak? Enggak. Pedal. Kemarin habis dari Aceh. Oh, capek. Kemarin dari Aceh. Naik mobil. Darat. Ya darat, 17 hari. Wow. Saya istri sama driver. Ziarah dari Lampung. Jadi tiap makam-makam itu ziarah. Sampai ke Aceh. ya Pulau Rubiah. Oke. Pernah ke situ gak? Belum. Jadi kenal. Belum. Gimana sih lu? Tahu Wanda gimana Wanda? Wanda udah aja. Itu ke Aceh. Sabang. Sabang, ya. Lalu Madura itu aja udah sebulan lebih. Ini baru pulang kan dari Aceh. Kalau hari-hari nggak di rumah ngapain itu? Main PS nggak doyan ya main PS? Ada PS juga pernah dimainin. Nggak pernah mainin. Ya PS yang Mungkin baru. miara arwana. Burung. Burung lo. Burung banyak. Poksai. Banyak ada. Lovebird. Banyak semua ada. Oh, berarti banyak kicau burung di rumah dong? Banyak. Bagus dong. Banyak ada banyak. Apa? Murah ya ada murah? Lengkap. Wih. 50 lebih. Suka tanding juga. Enggak tanding. Lu cuma buat nih aja. Iya. Tetangga kenal lu udah udah pasti kenal lu kan gayanya nyentrik nih udah pasti tahu ya. Iya, udah biasa diomongin mah. Dipanggil siapa lu kalau di daerah? Gus enggak? Enggak. Ya panggilnya ya Mbah gitu. Pram. Dia panggilnya Pram, dia panggil.
Pak Prama mau kemana? Iya. Ibu-ibu gitu. Saya bilang, jawabnya gampang. Mau buka klinik gitu. Pram, jujur pernah nggak ada tetangga atau siapa yang datang ke lu gitu? Pak, handphone saya hilang. Tolong nyariin di mana lu? Tolong lihat di Baskom, Pak, bacain di Baskom. Nggak bisa. Nggak bisa lah. Bisa kok. Gue udah gaji. Ya, masa mau baca di Baskom. Handphone hilang. Tapi kan ada yang kayak gitu bisa ada. Itu kan Kalau beberapa nggak bisa. Kalau dia mah cuma penampilannya aja di budaya. Ada kata kayak gini ada nggak Pram? Hah? Pak maaf, minggu depan saya ada event, bisa geser awan ya biar nggak hujan. Itu dong. Ya nggak bisa coy. Ya. Dosa ya? Itu kan Enggak. dosa nggak itu ya? Nah, coba gue nanya. Itu kurang paham juga. Pram. Pram, Ya karena kan semuanya alam. Pram, jujur ada yang gini nggak? Mas Pram. Apa? Mesen keris berapa hari jadi? Keris itu udah nggak ada yang dibikin. Nggak ada. Yang ada sekarang beredar itu kan, yang dibikin itu kan pasti jelek lah. Bikinan baru. Nah, keris ini diapain? Yang pasti bikinan yang dulu yang bagus-bagus kan. Harus original Pak Yang Ibrahim. baru-baru nih pajangan rata-rata. Iya. Punya nilai historisnya ya. Yang bagus itu yang thrifting. Ini vintage ya, kaos vintage aja mahal kan? Bener. Keris Oh, vintage berapa? lagi. Oh, Nirvana, Kurt Cobain, berapa tuh? Bener, vintage, bener. Megadeth, yang ori-ori itu. Iya jutaan, Iya, jutaan. jutaan. Apalagi keris. Iya sama. Lagi orang nanya ke pekerjaan pasti bisa salahin mulu. Pernah belum pernah nggak? Apa? Ini bisa gini. Pak maaf Pak, assalamualaikum. Bisa gandain duit nggak Pak? Jangan dong. Gak ada duit, gak ada duit dia kerja. Kerja. Wanda suka aneh-aneh Wanda. Disiapin gocapan aja tadi gue. Kayak Wanda cerita ya endorse aja bisa Banyak. 70. Iya. 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 Berapa? 70. 70 juta. Iya, kata Wanda. Kata Wanda. Telak Wanda. Iya. Wanda. Makanya kalau mau Pram nanya jangan yang macam-macam. Iya lo. Ya, Pak Purbaya dicek NPWP-nya. Oh, Cek. pajak. Aman. Iya, kalau nanya tuh bener-bener sama dia. Pram, ada nggak yang datang kalau lu? Bilang gitu, Pak, pundak saya berat, ada yang ngikut. Ya ada aja. Lu ada aja kok. Ada aja kok. Serius bisa tuh. Bener. Ya ada aja yang nanya. Ya kan kita punya kiai ya kita tanya aja kiai. Tuh. Gimana? Lu lagi. Pram, Apa? gak ada pertanyaan serius ya bahasa gue. Apa? Tadi Apa lu? takutnya anak-anak bercanda mulu. Gini, ada nggak malam-malam orang datang gitu, bapak ke lu, Mas Prama, assalamualaikum, ya. Bisa statement gamelan. Wanda ini, ada aja deh. Ada Wanda ya. Suruh nanya gue, lu nanya sendiri dong. Wanda ya. Iya, masa nanya itu ke gue, lewat gue. Gamelan di stem juga ya. Dia jago dulu main gitarnya jago dia. Jago, jago. Wanda. Tapi kalau misalnya manggil Wancoy udah Mahesa, dia dari manggil Mahesa. Mahesa ya. Itu teman lama. Teman lama. Teman SMP SMA. Ya mau Mahesa. Iya, namanya Tadi Mahesa. Mahesa, Iwanda. Maksimal di Wanda, Mahesa Wanda. Iya. Baru kekinian Wancoy. Iya. Benar. Iya. Ada di Google tuh dicari ya Wancoy. Ada. Ancoy. Lu bikin dong Pram, ini Pram. Akun pribadi ya Instagramnya. Iya dong. Ya. Kan mau silaturahmi, Pram. Iya, maksudnya kan bisa kalau ada yang banyak follow kan lu bisa menyuarakan apa yang lu resahin. Udah. Tapi kan udah sampai titik di blokir ya udah. Oh, lu suka komplain kali ya? Enggak. Lu pernah di blok? Bukan titik, maksudnya barang impor itu diblokir Pak Purbaya kan. Cukup Sudah. sampai di situ, cita-cita lo udah tercapai gitu. Enggak, tapi kan maksudnya ini cuma buat kayak brandingan lo pribadi. Iya. Oh ya. Bukan kerjaan. Biasanya ngelarang anak itu. Apa yang bikin Instagram? Nanti temenku Tapi kalau follow. kayak begini jasa konsultasi enggak? Gak apa-apa. Anak lu cowok semua? Cewek semua. Cewek semua? Semua. Lu jangan nanya kalau minta tolong gitu loh. Pak, maaf, assalamualaikum. Saya semalam mimpi ketemu anjing, Pak. Itu artinya apa ya?
Gini. Aduh. Pas saya bunuh ular. Masang berapa nih? Togel dong. Dia lihat ya coy, lihat ya. Diam. Ini baru. Ini baru kan. Oh ini ya. Siapa ya? Nah, ini. Iya, mantap. Iya. Kasih koreknya gila. Korek. Coy, jangan biar Jangan istirahat lu. Marangan lu coy. Moncoy mah suka ini aja. Dia Wanda. Wanda. Anak saya sama 3 yang kesini udah berapa orang? Banyak. Wah, 30 ada lebih. Banyak. Gua boleh lihat nggak tuh cincin lo? Boleh. Mending lo pakai coy buat kita itu syuting. Nanti gue kasih. Oh iya. Yang panjang Bram, boleh nggak? Ada yang Banyak tiga dia. cariin. Lu makanya mampir ke Bright Spot. Rumahnya dia terlihat. Bush. Kok merahnya hilang? Apa? Banyak. Ini Lu Jangan salah. Lu diam. Jangan salah. jangan salah. Wow. Oh, cincin SBY. Lu dong. Cincin SBY nih. Apa namanya? Apa tuh? Apa? Yang SBY yang tenaran kan nih? Enggak tahu. Bacan. Bacan. Nggak muat itu. Boleh juga sih. Iya dong. 2026 lu, Pak. Sumpah ini lu. Cocok. Cocok. Iya, gondrong. Cocok. Iya, cocok. Tapi udah tembus belum? Apa? Itu. Di center. Di center. Nggak pernah lihat itunya. Maksudnya kok tembus tuh mahal gitu? Ya udah jadi aja batunya. Udah jadi gitu. Udah jadi aja batunya. Gue pemain batu dulu. Iya, benar. Soal. Gini bener deh. Iya gitu. Ini pandan ini dulu cincin yang dipakai pitung. Oh gitu katanya. Iya. Oh. Ada orang Manggarai tahu nih orang Manggarai. Iya. Ini kayak guru ngaji dulu ngegatak orang ini dibalik nih. Ya. Yang gambar orang dibalik. Pak. Berarti Gopar pernah ngaji. Pernah. Nah, Bram. Guru ngaji dulu. Iya. Umur berapa? Kecil. Kayak kalau nggak salah guru ngaji gue lu deh. Dia udah tua dari dulu. Gila temen kita yang dipanggil Mbah. Riko udah nikah ya, Riko ya? Siapa? Riko. Udah, ini juga, Wanda juga. Udah punya anak. Gua sama dia udah punya anak. Kecuali gue belum nikah. Dia belum. Kok ketawa, Bro? Dia nikah habis lulus. Berarti 2005. Oh lu cepet ya. Berarti anak Gopar tahun depan anak ya. lu 20 ya? Iya. Diramalin tuh, diramalin tuh. Oh, jangan. Begini loh, nanti anaknya udah gede, Goparnya udah tua. Iya bener ya. Oh. Wow, dah. Terus cincin apa lagi? Lihat dong. Gue demen dah sama cincin. Apa? Demen dah gue. Ya lu juga pakai cocok, coy. Iya. Tadi udah gue balikin kan? Udah. Jadi kalau dia lagi ngeceng itu. Iya. Di Union. Gini kan. Tapi kan kalau kita ya, namanya masih anak muda lah kita bisa dibilang ya. Kalau makin bacan harusnya kecil aja. Iya. Tapi bacan makin gede, makin menjulang, makin mahal. Makanya Aneh ya? iya. Baca tuh berapa sekarang harganya? Berapa Wanda? Wah, udah turun sih Turun, jauh. 300. Dulu berapa dulu? Iya, dulu jutaan. Buset, puluhan juta nih yang kayak gini. Oh ya? Oh zaman-zaman di Covid ya? Iya, makanya yang pertama kali yang ngegoreng ini SBY, Pak SBY. Dulu sebelumnya, Pak. Dulu. Kan makanya di Melawai ada patung gini. Oh iya sebelumnya. Patung bacan. Ya kan? Iya. Viral. Pakai coy, saran gue sih coy. Iya. 2026 lo berdua karakter ini kalau menurut gue. Hey. Cap. Ini Bacan Doko Tuh apa tuh? di NTT ya? Eh, NTT apa? Timur dah pokoknya. Ini belum. Oh, iya? Iya. Ini kan dari galian tanah. Maksudnya? Ini Bacan Doko itu adanya di kedalaman berapa? Ntar ada juga Bacan satu lagi tuh, yang warnanya hijau-hijau Tosca, ya kan? Boleh juga lu coy knowledge.
batu-batu luar namanya ster, di center ada kayak ada bintang gitu. Knowledge Genji. Knowledge Genji. Ini sebenarnya gini juga dandanan nih tadi. Obrolan laki lah. Obrolan laki lah. Kadang kita orang Jangan gitu. Itu sebenarnya dia tuh Gini. bukan yang kayak gitu-gitu kerjanya. Lu jangan gitu. Ciptain lagu Jawa. Masa jadi musisi? Masa jadi musisi?